Distribusi dalam Islam. Secara umum, distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk dari produsen sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat. Saluran distribusi sangat diperlukan karena produsen menghasilkan produk dengan memberikan kegunaan bentuk bagi konsumen setelah sampai ke tangannya. Dalam aktivitas ekonomi, secara sederhana, distribusi diartikan sebagai kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Aktivitas distribusi harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan produsen dapat sampai ke tangan konsumen atau yang membutuhkan. Proses distribusi dalam ekonomi Islam haruslah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam mendistribusikan produk harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu, dalam distribusi juga tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap pesaing lainnya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم Innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Prinsip distribusi dalam Islam mencakup beberapa konsep penting yang mengatur cara sumber daya dan kekayaan didistribusikan di antara anggota masyarakat. Beberapa prinsip distribusi utama dalam Islam antara lain yang pertama keadilan, kedua keseimbangan, ketiga zakat, keempat infak, kelima non-eksploitasi, keenam pembagian warisan, dan ketujuh pelarangan riba. Prinsip pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip utama distribusi dalam Islam adalah keadilan. Setiap individu harus diperlakukan dengan adil dalam pembagian sumber daya dan kekayaan didistribusikan di antara anggota masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan. Aspek prinsip keadilan dalam distribusi keuangan Islam mencakup keadilan absolut, keadilan proporsional, penegakan hukum dan peraturan, keadilan sosial, penghindaran diskriminasi, serta pertimbangan etika dan moral. Prinsip kedua yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan distribusi dalam Islam mencerminkan upaya untuk menjaga proporsi dan harmoni dalam pembagian kekayaan dan sumber daya di antara anggota masyarakat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip keseimbangan dalam distribusi, Islam berupaya menciptakan masyarakat yang stabil, adil, dan berkelanjutan, di mana kekayaan dan sumber daya didistribusikan dengan bijaksana dan merata untuk kesejahteraan bersama. Prinsip keseimbangan dalam Islam mencakup pencegahan monopoli, distribusi merata, pemberdayaan kelompok marginal, pertimbangan ekologi, serta manfaat yang berkelanjutan. Prinsip ketiga yaitu prinsip zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Zakat dianggap sebagai salah satu bentuk distribusi kekayaan yang mencerminkan kepedulian sosial dan solidaritas. Prinsip-prinsip zakat dalam distribusi Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan yang mendasar. Yang kedua, penghapusan kemiskinan. Yang ketiga, keadilan sosial. Keempat, peningkatan kesejahteraan. Kelima, pemberdayaan ekonomi. Serta yang keenam yaitu penyucian harta dan kekayaan. Prinsip yang keempat itu prinsip infak. Infak dianjurkan dalam Islam. Infak akan memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang lain tanpa kewajiban yang spesifik seperti zakat. Prinsip ini juga memperkuat distribusi kekayaan di antara masyarakat.
Prinsip yang kelima, prinsip non-eksploitasi. Islam mengajarkan agar distribusi kekayaan tidak menyebabkan eksploitasi atau penindasan terhadap orang lain. Transaksi ekonomi harus dilakukan dengan integritas dan rasa tanggung jawab sosial. Prinsip yang keenam, prinsip pembagian warisan. Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang pembagian warisan. Pembagian warisan harus dilakukan secara adil, sesuai dengan hukum Islam dengan mengakui hak-hak setiap ahli waris. Hal yang harus diperhatikan dalam pembagian warisan adalah yang pertama, kewajiban memenuhi ketentuan agama, kemudian keadilan dan kesetaraan, kewajiban penuh kepada keluarga terdekat, keterpenuhan kebutuhan keluarga, penghargaan terhadap usaha dan kontribusi, perlindungan terhadap anak-anak dan masyarakat rentan, serta penyelesaian hutang dan kewajiban. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip pelarangan riba. Islam melarang praktik riba atau bunga yang dianggap merugikan masyarakat dengan memperburuk ketimpangan ekonomi. Larangan ini dirancang untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kebijakan distribusi dalam Islam meliputi beberapa aspek, yaitu pertama, penelitian mekanisme ekonomi yang merata dan adil, penghilangan monopoli, penghilangan barrier to entry, pemberantasan kejahatan distribusi seperti penimbunan harus dihilangkan. Kedua, penerapan regulasi redistribusi agar pendapatan di kalangan masyarakat menjadi sistematis. Ketiga, penerapan regulasi seharusnya melibatkan Dewan Syura atau Dewan Perwakilan Negara agar kebijakan tersebut tidak dizalimi atau menguntungkan salah satu pihak saja. Keempat, pengurangan pencetakan uang agar tidak terjadi inflasi dan menekankan masyarakat agar mendistribusikan kekayaannya melalui lembaga amal sehingga arus uang dapat mengalir kepada seluruh kalangan masyarakat. Kelima, tidak mendukung sistem bunga atau ribawi yang hanya menguntungkan di salah satu pihak saja. Sumber kebijakan distribusi itu antara lain zakat, infak dan sedekah, wakaf, waris, hingga suku. Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam, berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar, serta berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga peran ini berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktik-praktik yang menyimpang dan diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial. Pemerintah berperan dalam mekanisme non-ekonomi diperlukan karena adanya beberapa faktor, di antaranya faktor penyebab alamiah, yaitu keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan. Faktor penyebab non-alamiah yaitu adanya penyimpangan mekanisme ekonomi seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya yang dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi ini antara lain adalah pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai membutuhkan, pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mustahik, pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan, pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam memastikan kelancaran distribusi dalam merealisasikan kesejahteraan dan keadilan. Berikut tadi pemaparan tentang distribusi dalam Islam dari kami, kelompok 6. Terima kasih sudah menyimak.